Survei, Ganjar, Prabowo, Anies bersaing ketat di tiga besar, Puan dan Airlangga. Lembaga Survei Development Teknologi Strategi, DTS, menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas paling tinggi dibanding sosok lainnya yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden, capres, di pemilu 2024. Hal itu berdasarkan temuan dalam survei bertajuk Survei Persepsi Kinerja Pemerintah dan Pilpres 2024 yang dirilis Minggu, 14/11. Elektabilitas Ganjar dalam simulasi 10 nama di survei itu sebesar 22,8%. Di posisi kedua ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 19,5%. Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertengger di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,1%. Tiga nama teratas ditempati, pertama Ganjar Pranowo, kedua Prabowo Subianto, dan ketiga Anies Baswedan, kata Direktur Eksekutif DTS Ainul Huda saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu 14/11. Posisi keempat ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 6,6%, sedangkan di tempat kelima ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, 6,6%. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertengger di posisi ke-6 dengan elektabilitas 4,3%. Adapun Ketua DPR Puan Maharani di posisi ke-7 dengan elektabilitas 1,5%. Berikutnya, Menteri BUMN Erick Thohir di posisi ke-8 dengan raihan 1,4%, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di posisi ke-9 dengan raihan 1%, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di posisi ke-10 dengan raihan elektabilitas 0,5%. Namun, masih ada 18,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu ketika disodori 10 nama capres potensial itu. Elektabilitas Ganjar juga masih tertinggi ketika DTS melakukan simulasi 3 nama capres. Politikus PDIP itu meraih elektabilitas 31,57%. Berikutnya, Prabowo Subianto dengan 28,10%. Dan Anies Baswedan sebesar 24,58%. Sebanyak 15,74% responden tidak menjawab atau tidak tahu ketika disodori 3 nama capres potensial. DTS melakukan survei selama Oktober tahun 2021 dengan melibatkan 2046 responden dari 29 provinsi. Responden dipilih melalui metode multistage random sampling. DTS menyurvei responden secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan, prokes. Namun, DTS tidak menyertakan tingkat kepercayaan pada survei tersebut.